cukup banyak ini pertanyaannya Ustaz dari. Ini sangat menarik bahasannya kelihatannya. Mungkin kita batasi karena waktu ya, Bapak-bapak. Mari. Oh, satu pertanyaan lagi Ustaz. Nanti Bapak-bapak yang belum sempat nanya, iya satu lagi dari Mas. Nanti bisa follow medsosnya Ustaz Ari lah ya untuk bertanya ya. Silahkan teman-teman. Satu lagi mungkin dari saya berbaik Pak Yuke, terakhir pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, di era digital ya, di era digital ini saya kan sering lihat lah dari teman-teman lingkungan kantor saya juga ada teman-teman itu sering mengikuti seperti kayak kita nih, ada kajian, terus selanjutnya ada umroh, terus ada naik haji. Nah kalau saya lihat bagus sih. Jadi ada bahasa syiar yang teman-teman lakukan syiar. Jadi tapi di situ juga ada juga saya tidak mau suzon ya, tapi di situ ada juga yang teman-teman itu di era digital ini seperti riya, seperti pamer nih Pak Ustadz. Jadi batasan antara syiar dengan batasan pamer. Menurut saya ini saya ingin bertanya itu kemudian pada saat sudah dilakukan, berarti kan kalau niatan kami atau niatan teman-teman yang terjadi adalah oh ini memang kita itu murni karena memang kita mau ibadah karena Allah gitu. Nah tapi di sini sebenarnya tips supaya benar-benar niat kita itu murni karena Allah dan memang benar kita ibadah itu adalah syiar tapi bukan riya di era digital ini yang kita upload, kita sosmed dan sebagainya. Nah itu minta tolong dibantu tipsnya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ibu. Jadi ibadah yang kita lakukan itu kan pengennya ikhlas ya Pak ya. Ikhlas ya Allah, jangan sampai ada sesuatu yang menghilangkan nilai pahala itu. Ada teman-teman yang dengan bangganya memamerkan hasil dari ibadah itu. Terus gimana tuh ibadahnya? Dapat pahala nggak kira-kira? Kan begitu kan ya? Kita balik lagi kepada nilai ibadah itu, Pak. Dalam kitab Syarah Imam Nawawi dalam hadis Arba'in menjelaskan bahwa pahala itu tidak hilang semua dari amal kita. Kita kan niatnya tadinya nih, udah niat nih karena Allah Subhanahu Wa Taala pengen umroh, berangkatlah ke sana kan. Nah, berangkat ke sana, pulang dari umroh dipamerkan, atau adalah ibadah yang dipamerkan dengan rianya, dengan sombongnya dan sebagainya. Berangkatnya ke tanah suci itu sudah mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak mendapatkan pahala adanya adalah riyanya itu, ya. Jadi pahalanya nggak hilang semua, enggak kemudian dengan sombongnya, dengan riyanya terhapus semua nilai pahala, enggak. Hanya bagian-bagian saja yang dilakukan, itu pun bagian yang katakanlah kerusakan amalia hati, riya, sombong, ujub, ya dan lain sebagainya, kerusakan amalia hati. Tapi nilai pahalanya nggak rusak semua. Mana yang diterima Allah? Yang dia niat dari awal. Ya Allah, saya pengen ibadah ke tanah suci. Itu yang jadi nilai pahala. Adapun di jalannya dia riya, dia sombong, itu yang nggak diterima yang itu. Tapi niatnya dengan ibadah itu sudah mendapatkan pahala. Ukuran mendapatkan pahala sudah. Tapi di jalan dengan niat yang lain tadi, saya ingin pamer kami ke teman-teman kalau saya itu mampu. Nah itu nggak dapat pahala. Itu nggak dapat pahala. Kemudian pahalanya itu rusak nggak? Enggak, yang itu. Yang tadi yang karena Allah itu nggak rusak. Tapi yang dilakukan karena ingin dipuji manusia, karena ingin dibilang hebat, itu yang tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sodako nih, kita sodako kita niat di rumah. Saya pengen sodako di Jumat ini 10.000 aja deh. Niat 10.000. Di samping kita ada tetangga yang sama-sama katakanlah mungkin dia atasan kita lah atau siapa ya. Waduh, kalau saya sodako 10.000, malu nih sama dia nih. Keluar tuh 50.000.
Kira-kira nilai pahalanya dapat nggak? Dapat. Yang mana? Yang 10.000. Yang 40.000-nya nggak dapat. Karena dia mengeluarkan itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia mengeluarkan itu karena malu sama atasan dia misalkan, atau malu sama bosnya. Gaji gede cuman 10.000, malu begitu tuh, malu keluarin 50.000, tapi bukan dari hati dia, karena dia niat di rumah hanya 10.000. Nah 10.000-nya itu jadi pahala, 40.000-nya nggak jadi pahala, itu aja. Jadi nggak rusak semua pahalanya, nggak rusak semua. Ke masjid sama ya, sholat lah ntar 2 rakaat ya. Di masjid ada ustadz yang ngajarin ngaji, dia nambah tuh sholatnya ya. Kenapa nambah? Ada ustadz malu kalau cuma 2 rakaat, 5 rakaat ya. Kok 5 rakaat? Witirnya 1 ya. Nah yang 2 rakaat itu yang karena Allah, yang 3 rakaat tadi 2 rakaat ditambah 1 itu bukan karena Allah, itu karena ingin dipuji oleh guru ngajinya. Itu juga nggak jadi pahala. Jadi sesuatu yang kita lakukan dari amal kita nggak rusak semua, Pak, nggak rusak semua. Ya, ada nilai pahala yang kita lakukan karena Allah, itu yang berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu, Pak. Ya. Sama-sama. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan mungkin dicukupkan ya untuk pertanyaan karena juga sudah cukup malam, Pak ya. Terima kasih Ustadz Ari sudah berkenan menjawab pertanyaan dari bapak-bapak sekalian. Mungkin kita sudah tiba di penghujung acara kita. Kami memohon untuk Ustadz Ari berkenan untuk menutup dengan doa penutup. Dari saya mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan diri kita, keluarga kita, anak, istri kita, mudah-mudahan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqa lana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak-bapak semuanya.